Profil Prabowo Subianto. Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Sigar. Ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo lahir tahun 1917 meninggal dunia tahun 2001, berasal dari Gombong, Kabupaten Karanganyar, sekarang wilayah Kebumen. Ia adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai mantan Menteri Perekonomian pada masa Presiden Soekarno dan Menteri Riset dan Teknologi pada Soeharto. Ibunda Prabowo, Dora Marisigar lahir tahun 1921 meninggal dunia tahun 2008, adalah seorang Kristen Protestan dari keturunan Minahasa. Selama hidupnya, Dora Marisigar penganut agama Kristen Protestan yang berdarah Manado itu setia mendampingi Sumitro Joyo Hadikusumo dalam pengasingan maupun dalam perjuangan membangun Republik Indonesia. Dora dikenang anak-anaknya sebagai ibu yang penyayang. Sumitro menamai Prabowo dengan nama adik laki-lakinya sendiri yang terbunuh dalam insiden melawan pasukan Jepang di Lengkong, Tangerang selama Revolusi Nasional Indonesia. Prabowo Subianto memiliki dua kakak perempuan, Bianti Jiwandono yang lahir pada tahun 1948, dan Mariani Joyo Hadikusumo yang lahir pada tahun 1950. Adik laki-laki satu-satunya, Hasim Joyo Hadikusumo, lahir pada tahun 1954. Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki latar belakang kosmopolitan. Selama masa sekolah menengahnya, ia belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia. Antara tahun 1966 dan 1968, keluarga tersebut tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari American School. Sumitro kemudian mendorong putranya untuk masuk akademi militer. Salah satu panutan Prabowo adalah Mustafa Kemal Ataturk, dan menurut rekan-rekan dan pengamat, Prabowo berbakat, memiliki hasrat untuk melakukan siasat, dan memiliki hasrat untuk kekuasaan politik. Sumitro sendiri berasal dari kalangan elit. Ayahnya, Margono Joyo Hadikusumo, adalah pendiri Ban Negara pertama Ban Negara Indonesia, pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyusun langkah-langkah kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945. Prabowo Subianto mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Kota Magelang pada tahun 1970. Ia lulus pada tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian memperoleh posisi kepemimpinan senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, Kopassus, dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit Komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya. Prabowo, yang saat itu berusia 26 tahun, adalah Panglima Nanggala termuda. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Wakil Presiden Fretilin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Lobato. Yang membimbing Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1978, Kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubisse, 50 km selatan Dili. Diklaim, pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas pembantaian Kraras di Timor Timur. Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan. Prabowo mengklaim bahwa dia tidak berada di dekat distrik Vikuekue ketika pembantaian itu terjadi, dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya. Jose Manuel Tesoro menulis untuk Asia Week pada tahun 2000, menghubungi 4 organisasi non-pemerintah termasuk Tapol di London, Solidamor di Jakarta, Yayasan Hak, yang berkantor pusat di Dili, dan East Timor Action Network, ETAN, di New York, dan mereka tidak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apapun yang dapat mendukung keterlibatan Prabowo. Pada tanggal 8 Mei 1983 Prabowo Subianto menikah dengan Siti Hediati Haryadi kelahiran 14 April 1959, yang populer dengan nama Titik Soeharto, adalah putri kedua dari Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Tanggal 22 Maret 1984 Prabowo dan Titik memiliki seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo yang dikenal Didit Hedi Prasetyo. Didit tinggal di Boston sebelum menetap di Paris untuk mengejar karir di bidang desain fashion.
Meskipun putranya kurang tertarik pada politik, Prabowo Subianto adalah paman dari politisi Gerindra Budi Jiwandono, Aryo Joyo Hadikusumo dan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang bersama-sama meneruskan garis keturunan politik Joyo Hadikusumo. Pada tahun 1985 Prabowo Subianto mengikuti kursus perwira infanteri tingkat lanjut di Fort Benning, di Amerika Serikat untuk pelatihan komando. Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut Geng Feng Ninja, berkerudung berpakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Sementara, di kota-kota besar dan desa-desa, milisi dilatih dan diarahkan oleh Komandan Kopassus. Pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Pada tahun 1996, kampanye Angkatan Darat tahun Prabowo Subianto memimpin operasi Mapenduma di daerah pemberantasan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka, OPM. Para peneliti tersebut adalah 5 orang Indonesia, 4 orang Inggris, 1 orang Belanda dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. 2 sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari atase militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor. Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM. Dalam satu insiden di Desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, yang beranggotakan 27.000 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden. Sore hari setelah pelantikan Habibie sebagai presiden, Prabowo Subianto meminta Habibie agar ia diangkat menjadi pimpinan Angkatan Darat menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrat, dan keesokan harinya, mengumumkan pengangkatan Wiranto menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berujung pada pemberhentian Prabowo. Bagaimanapun, Prabowo kemudian dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya pada akhir pekan tanggal 23 atau 24 Mei dan kemudian ditugaskan kembali ke peranon tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata. Setelah penyelidikan ABRI, pada bulan Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena salah menafsirkan perintah dalam penculikan 9 aktivis anti-Soeharto pada tahun 1998. Prabowo Subianto mengaku bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis tersebut, dan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November. Dia dan Wiranto membantah pemecatan itu akibat tindakan disiplin, kemudian dia pergi ke pengasingan sukarela di Yordania di mana dia mengenal Raja Abdullah II Muda yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus. Prabowo Subianto bergabung dengan bisnis adiknya Hasim Joyo Hadikusumo. Ia membeli Kiani Kertas, sebuah perusahaan pulp kertas dan perkebunan yang berbasis di Mangkajang, Kalimantan Timur. Pada awal tahun 2008, lingkaran dalam Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Dalam pemilihan Presiden 2009, ia mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden sebagai pasangan Megawati Soekarno Putri. Namun gagal. Pada tahun 2014, ia ikut serta dalam pemilihan Presiden 2014 dan dikalahkan oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo, yang awalnya ia bantah. Pada tahun 2019, ia kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno namun gagal lagi dengan dukungan dari Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Yang Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Ia dibantu oleh Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapat jabatan itu karena memang dia punya banyak pengalaman. Pada 22 Oktober 2023, Prabowo mencalonkan diri kembali jadi Capres dan memilih Wali Kota Surakarta periode 2021-2024, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Gibran awalnya dicalonkan oleh Golkar sebagai kandidat yang mendampingi Prabowo. Disusul pula partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang turut mengamini pencalonan Gibran. Pada tahun 2024, Prabowo bersaing dengan Anies Baswedan berpasangan dengan Cak Imin Ketua Umum PKB. Anies merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan oleh Jokowi pada 2016. Selain Anies, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD juga merupakan peserta baru dalam pemilihan presiden.
Pada tanggal 20 Maret 2024 KPU mengumumkan hasil perhitungan resmi rekapitulasi meliputi perolehan suara pemilih di 38 provinsi di tanah air dan konstituen Indonesia yang tersebar di 128 wilayah luar negeri. Pada level pemilu presiden, pilpres, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, menang dengan perolehan 96.214.691 suara. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 40.971.906 suara 24,95%. Ganjar Pranowo Mahfud MD, 27.040.878 suara, 16,47%.